Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Amelia. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oke, kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul I For You. Jadi, novel ini merupakan karya tulis dari Onizuka yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Gagas Media. Novel ini memiliki 380 halaman dan juga penata letak dari novel ini Wahyu Suwarni, desainer sampul dari novel ini Jeffrey Fernando, serta editor dari novel ini yaitu NH dan Gita Romadona. Oke guys, jadi menurut saya novel ini recommended banget buat kita baca karena di sini kisah percintaan dan juga persahabatan itu relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Dimana di sini mengisahkan tentang sosok Sesa dan juga Benji yang sudah bersahabat dari kecil. Di mana Benji ini sudah diberi kepercayaan oleh keluarga Sesa untuk menjaga sosok Sesa ini. Sesa ini diperlakukan bak tuan putri di dalam keluarganya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ibu dari Sesa ini sudah meninggal. Tapi walaupun sudah meninggal, Sesa juga tidak kekurangan kasih sayang. Dia masih sangat amat dimanja, amat disayang oleh keluarganya. Sampai-sampai Sesa dan Benji pun sekolahnya secara homeschooling. Hingga suatu ketika si Sesa ini melihat High School Musical. Jadi dari situlah timbul keinginan dia untuk sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Pada awalnya sangat ditentang keras oleh keluarganya karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pada akhirnya tidak ingin melihat Sesa ini sedih dan diizinkanlah Sesa tadi untuk sekolah seperti anak-anak pada umumnya dengan satu syarat, Benji harus selalu di sampingnya. Dari sinilah kisah mereka dimulai, yang mana Sesa bertemu dengan sosok Surya dan juga Benji yang bertemu dengan sosok Bulan. Sekolahnya ini Sesa diperlakukan berbeda dengan siswa maupun siswi lainnya. Bisa dikatakan seperti dianak emaskan oleh pihak sekolah. Hal tersebutlah yang membuat para siswa maupun siswi lainnya merasa iri dan bertanya-tanya, kenapa Sesa diperlakukan berbeda dengan kami? Seiring berjalannya waktu, Surya dan Sesa pun semakin dekat. Mereka mulai menimbulkan rasa saling suka satu sama lain. Namun, Surya merasa cemburu kepada Benji karena Benji ini selalu berada di dekat Sesa. Baginya, hanya dialah yang boleh menjaga Sesa. Benji tidak boleh. Tapi Benji tetap keras kepala. Benji tetap selalu ingin menjaga Sesa. Karena rasa kecemburuannya melihat kedekatan Sesa dan Benji, akhirnya Surya pun meninggalkan Sesa. Dia bahkan menyakiti Sesa dengan perkataannya bahwa Sesa ini wanita yang lemah, wanita yang selalu bergantung kepada Benji. Hingga suatu ketika terbongkarlah semuanya. Mengapa Sesa diperlakukan berbeda dengan siswa-siswi lain? Mengapa Benji selalu berada di samping Sesa? Karena sebenarnya Sesa ini memiliki penyakit von Willebrand disease dan juga sosok Benji yang memiliki darah AB negatif yang sangat dibutuhkan oleh Sesa. Karena itulah mengapa Benji selalu berada di dekat Sesa. Ditakutkan tiba-tiba Sesa membutuhkan darahnya. Mengetahui hal tersebut, para siswa maupun siswi lain pun merasa menyesal karena sudah berburuk sangka kepada Sesa dan juga Benji. Dan akhirnya mereka pun meminta maaf kepada Sesa, terutama Surya. Surya pun merasa sangat bersalah karena telah menilai Sesa sebelah mata. Akhirnya dia meminta maaf kepada Sesa dan Sesa pun memaafkannya. Seiring berjalannya waktu, Sesa dan Surya pun semakin dekat seperti dulu lagi. Bahkan sekarang bisa dikatakan bahwa mereka merupakan sepasang kekasih. Begitupun dengan Benji yang kini mulai dekat dengan sosok Bulan, yaitu adik dari Benji. Dari ringkasan novel yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh memandang orang dari covernya saja. Kita harus mencari seluk-beluknya, kita harus mencari alasannya mengapa sosok Sesa tadi diperlakukan berbeda. Oke guys, menurut saya novel ini menarik banget ceritanya. Sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita yang biasanya memang sering dipandang oleh orang sebelah mata. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kelebihan dari buku ini, yaitu kisahnya yang menarik dan juga di sini diceritakan sangat detail alasan-alasan yang pada awalnya belum kita ketahui, dan juga bahasanya di sini singkat tapi mudah dipahami, mudah kita mengerti. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu bisa dilihat dari sampulnya atau covernya. Menurut saya cover dari buku ini kurang menarik perhatian seseorang untuk membaca buku ini. Mungkin hanya itu saja kalau dari saya kekurangannya.
Bagi para pendengar yang merasa penasaran dengan novel yang saya review saat ini, nanti boleh aja langsung dicari novel yang berjudul I For You, yaitu karya dari Onizuka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.